Tuhan, inilah kerinduan kami melalui syair lagu yang telah kami naikkan. Jadikan kami sebagai anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan ini kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Tuhan, tolong mampukan dan berikan kami hikmat untuk mengerti, memahami kebenaran ini, sehingga kebenaran ini dapat kami lihat dengan benar dan dapat kami hidupi dalam kehidupan kami setiap hari berdasarkan tuntunan dan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Bahkan kita boleh ada sampai saat ini, bahkan bisa beribadah, datang dalam persekutuan ini semua karena anugerah Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita masih tetap berbicara tentang kekudusan. Dan minggu lalu kita sudah diawali pelajaran ini oleh Bapak Pendeta Darman terkait dengan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, dan ada beberapa prinsip yang telah diajarkan kepada kita, dan kami pun terus berharap bahwa prinsip-prinsip yang telah diajarkan melalui kebenaran Tuhan akan selalu meneguhkan dan menguatkan kita dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini saya membawa kita merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasalnya yang ke-6. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita melihat tentang Yesaya mendapat panggilan Allah. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita baca bagian ini secara bergiliran, bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat kedua. Kita bergantian hingga pada ayatnya yang ke-13. Saya ulangi lagi ya, Yesaya pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita baca bergantian, saya mulai dari ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 2, 1, 2, 3. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu katanya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan.
Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang, sunyi sepi, dan tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Saya ulangi ayat 13 ya. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini kita akan belajar tentang kekudusan Yesaya. Ya, saya membawa kita untuk melihat dalam metode ekspositor ya. Kita melihat bagian ini dalam metode sederhana tentang eksposisi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dalam metode eksposisi ini saya tidak akan membagikan berapa poin yang akan saya bagikan, tetapi menjelaskan tentang kebenaran yang terkandung dari teks ini. Kebenaran apa yang terkandung dalam teks melalui Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita mengarahkan perhatian kita, konsentrasi kita dengan tema yaitu kekudusan Yesaya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kekudusan, ya, saya tidak perlu lagi menjelaskan definisi karena definisinya sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Darman pada minggu lalu dan sangat jelas. Kalau kita berbicara tentang kekudusan, pertanyaan mendasar adalah apa yang menjadi dasar? Ya. Apa yang menjadi dasar standar kekudusan itu? Saya ulangi ya. Kalau kita berbicara tentang kekudusan, pertanyaannya adalah apa yang menjadi dasar dari standar hidup kudus itu? Kalau kita bandingkan Bapak Ibu Saudara zaman perjanjian lama, kita akan mendapati beberapa orang-orang yang disebutkan sebagai orang-orang kudus dalam tokoh perjanjian lama. Contoh Abraham, Nuh, dan tokoh-tokoh yang lain. Abraham disebutkan sebagai orang yang kudus karena beriman kepada Tuhan. Standar kekudusannya apa? Kalau kita melihat kehidupan Abraham ya, Abraham punya istri lebih dari satu, betul ya? Kalau standar kekudusannya apa? Kalau kita terapkan kepada kehidupan kita dalam perjanjian baru, orang yang punya istri lebih dari satu maka tidak disebutkan orang hidup dalam kekudusan. Betul tidak? Betul. Dalam perjanjian baru kita melihat bahwa standar kekudusan lebih ditekankan, lebih diperketat untuk apa? Untuk hidup yang senantiasa memuliakan Tuhan. Seperti minggu lalu yang dijelaskan oleh Pak Darman bahwa kekudusan itu adalah sarana kita untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Sarana kita untuk selalu melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat kata kudus secara objektif ya, kata kudus sebenarnya hanya cocok dikenakan kepada Allah. Kenapa? Pertama karena hakikat dan eksistensi atau keberadaan Allah itu adalah pada dasarnya kudus. Hakikat, keberadaannya, eksistensinya pada dasarnya adalah kudus. Maksudnya adalah kekudusan Allah adalah kekudusan yang konsisten. Ya, saya ulangi ya. Kekudusan Allah adalah kekudusan yang konsisten. Dia tidak bisa bersifat hari ini kudus, besok tidak kudus. Tidak bisa. Atau detik ini dia kudus, 1 jam kemudian tidak kudus. Tidak bisa. Allah tidak seperti itu. Kekudusan Allah adalah kekudusan yang konsisten. Dan kekudusan konsisten inilah yang diperlihatkan Allah kepada Yesaya
dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa Allah yang kita percayai, Allah yang kita imani pada dasarnya adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus. Jadi kita sebagai orang percaya tidak dapat memungkiri keberadaan Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Itu sebabnya saya katakan bahwa secara objektif kekudusan itu cocok dikenakan kepada Allah. Karena kekudusan tidak bicara rentan waktu. Dari jam sekian sampai jam sekian kamu kudus. Hari sekian sampai hari sekian kamu kudus. Selebihnya tidak usah. Kekudusan bicara konsistensi Allah di dalam kehidupan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan ke konteks pembacaan kita. Konteks ini menceritakan tentang panggilan Allah terhadap Yesaya. Jadi Allah memanggil Yesaya untuk menjadi hambanya dan kemudian dipersiapkan untuk memberitakan kebenaran itu. Allah memanggil Yesaya pada tahun matinya Raja Uzia. Siapa Raja Uzia, Bapak Ibu Saudara? Raja Uzia adalah seorang raja pada awal kepemimpinannya. Dia adalah seorang raja yang sangat terkenal baik dan taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga dengan hal itu Tuhan membuat bangsa Israel berhasil. Tetapi di akhir pemerintahan Raja Uzia yang dimaksudkan dalam ayat 1, Uzia tidak lagi taat dan setia kepada Tuhan. Uzia berbalik dan menyembah berhala. Tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi mendirikan mezbah-mezbah penyembahan bagi berhala. Dan pada waktu itulah Tuhan menghukum dia dengan mengalami sakit kusta dan kemudian dia diasingkan dari kerajaan. Dia diasingkan dan sampai akhir hidupnya Uzia mengalami kematian oleh karena sakit penghukuman dari Tuhan itu, yaitu sakit kusta. Dan Yesaya dipanggil, Bapak Ibu Saudara, waktu tahun matinya Raja Uzia ini. Karena memang pada waktu itu bangsa Israel sedang ada dalam keterpurukan dari segi iman mereka kepada Tuhan. Mereka terpuruk dari segi iman mereka kepada Tuhan. Ya, apalagi kemudian yang menggantikan takhta kerajaan dari seorang Raja Uzia adalah seorang anaknya yang tidak taat kepada Tuhan. Tambah hancur bangsa Israel. Jadi dalam hal ini, disinilah Tuhan menyatakan kasihnya kepada Yesaya untuk melihat Allah yang kudus. Jadi pemanggilan Yesaya untuk diutus kepada bangsa Israel yaitu diawali dengan perjumpaan pribadinya dengan Allah. Coba kita perhatikan ayat 5 Bapak Ibu Saudara. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi ini penglihatan Yesaya, perjumpaan Yesaya dengan Tuhan. Oleh karena perjumpaan itu Yesaya menyadari bahwa dirinya akan segera binasa. Ya. Mengapa Yesaya mengatakan celakalah aku binasa? Pertama karena Yesaya sadar ia sedang berhadapan dengan siapa. Yesaya tahu persis yang ia jumpai adalah Allah yang penuh dengan kekudusan. Ya. Celakalah aku, itulah yang diteriakan oleh Yesaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan kata celakalah aku ini yang diungkapkan oleh Yesaya waktu melihat kekudusan Tuhan, ini mengandung makna yang sangat, Yesaya sedang berada dalam keadaan yang sangat ketakutan. Ya. Jadi waktu Yesaya berkata celakalah aku binasa, Yesaya posisinya sedang berada dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Pertama karena ia sedang melihat Tuhan yang kudus itu. Karena ia sedang melihat Tuhan yang kudus. Itu sebabnya ia menyadari
Kalau Tuhan yang kudus lalu dia adalah seorang yang najis, maka Yesaya berkata, celakalah aku. Karena memang itu konsekuensi. Celakalah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah respons Yesaya waktu melihat kekudusan Allah yang menyadari bahwa ia akan binasa. Dan berkata, celakalah aku. Pertanyaannya, bagaimana dengan respons kita waktu kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah kudus? Bagaimana dengan respons kehidupan kita ketika kita tahu bahwa Allah yang kita percayai, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus? Inilah kemudian yang membuat Yesaya merasa sangat heran, Bapak Ibu Saudara. Coba kita perhatikan dalam ayatnya yang kelima bagian terakhir, dikatakan begini, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saya jelaskan bahwa posisi Yesaya waktu berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Yesaya ada dalam keadaan najis. Saya ulangi ya. Posisi Yesaya waktu berjumpa dan melihat Allah, Yesaya belum ada dalam keadaan pengudusan dari Allah. Posisi Yesaya masih ada dalam keadaan najis bibir. Lalu yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang kelima bagian terakhir, Yesaya berkata begini, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Seorang yang najis, tetapi matanya melihat. Saya ulangi ya. Yesaya seorang yang najis, dalam hal ini dijelaskan najis bibir ya. Tetapi diizinkan Tuhan untuk melihat Allah. Kalau kita bandingkan dengan Ibrani, teks khotbah yang telah dikhotbahkan oleh Pak Darman kemarin, Ibrani pasal 12 ayat 14 dikatakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Menarik. Yesaya waktu melihat Tuhan, ia sedang berada dalam keadaan najis. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan, kita tahu bahwa tidak ada yang bisa melihat Allah secara langsung. Dalam konteks perjanjian lama, orang kalau bisa melihat Allah secara langsung, maka konsekuensi penglihatan itu adalah dia mengalami kematian. Dia tidak bisa langsung menatap Allah dan dia akan mengalami kematian. Ini yang akan terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, menarik ketika Yesaya berjumpa dengan Tuhan, ia melihat Allah yang kudus, melihat kekudusan Allah, ia justru tidak mengalami apa-apa. Ya. Ia justru tidak mengalami apa-apa. Pertanyaannya adalah, mengapa ini bisa terjadi kepada Yesaya? Mengapa dalam keadaan najis, dalam konteks perjanjian lama, seorang yang najis kalau bertemu dengan Allah, sudah saya jelaskan tadi bahwa dia akan mengalami kematian. Tetapi Yesaya, mengapa ia tidak mengalami apa-apa dalam keadaan najis, lalu bertemu dengan Allah yang kudus? Mengapa? Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan, pertama, bahwa kekudusan itu adalah milik Allah itu sendiri. Ya. Kalau kita memperhatikan prinsip dari pembacaan ini, yang pertama adalah kekudusan itu adalah milik Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Mengapa Yesaya diizinkan oleh Allah berjumpa dengan dia dalam keadaan najis? Karena kekudusan itu adalah milik Allah pribadi. Yang kedua, mengapa Yesaya mengalami hal ini? Yang kedua adalah karena perjumpaan itu bukan atas inisiatif Yesaya, tetapi inisiatif Allah. Itu sebabnya Allah menyatakan karena itu inisiatif Allah, bukan inisiatif Yesaya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan penting untuk kita adalah, kalau kata kudus dikenakan kepada manusia,
Kira-kira mana yang cocok di antara dua pernyataan ini? Dikuduskan atau menguduskan? Kalau kata kudus dikenakan kepada kita sebagai manusia, maka dari dua pernyataan ini kira-kira mana yang cocok? Dikuduskan atau menguduskan? Bapak Ibu Saudara, Yesaya dalam bagian ini, ia tidak sedang menguduskan dirinya. Saya ulangi ya. Yesaya dalam bagian ini ketika berjumpa dengan Tuhan, ia tidak berusaha untuk menguduskan dirinya. Ya. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Tuhan, justru yang ia lakukan adalah mengakui dirinya adalah seorang yang najis bibir. Sehingga ketika ia mengakui itu, maka proses pengudusan itu melalui para serafim tentunya ya. Melalui para serafim itu dinyatakan kepada Yesaya. Jadi kekudusan Yesaya bukan karena hasil usaha Yesaya. Ya. Bukan karena kemampuan Yesaya bahwa dia hidup kudus, bukan. Kekudusan yang dialami Yesaya oleh karena inisiatif Allah, Allah yang menjumpai Yesaya dan menganugerahkan kekudusan itu kepada Yesaya. Jadi kalau hari ini ada orang berkata, wah saya kudus karena saya ini dan itu. Kekudusan adalah inisiatif Allah. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kita melihat dalam ayatnya yang ke-3 ya. Ayatnya yang kedua. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Lalu ayatnya yang ke-5. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Jelas ya? Jadi posisi Yesaya dia sedang berada dalam keadaan najis. Najis bibir. Lalu yang membuat Yesaya heran dengan ungkapan, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ini ungkapan Yesaya yang diungkapkan dengan nada penuh keheranan. Allah yang kudus tetapi matanya bisa melihat Allah yang kudus. Bagaimana mungkin? Betul tidak? Ini yang dialami oleh Yesaya. Ya. Ini yang dialami oleh Yesaya. Sehingga Yesaya merasa sangat heran Bapak Ibu Saudara. Merasa amat sangat heran. Ya diizinkan Tuhan dalam keadaan najis melihat Tuhan. Lalu terakhir dia katakan, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam, yang pada sebelumnya keberadaannya adalah seorang najis. Ini yang membuat Yesaya heran. Berarti Bapak Ibu Saudara, kekudusan kita adalah mutlak pekerjaan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, seberapapun usaha kita untuk kita tetap hidup kudus, tidak akan bisa mencapai kekudusan. Seberapapun pekerjaan, usaha yang kita lakukan untuk mencapai kekudusan itu, maka saya pastikan tidak ada orang yang bisa mencapai kekudusan. Tetapi ketika kita menyadari siapa yang menganugerahkan kekudusan itu, maka ketika kita jatuh, kita tahu kita harus bangkit. Orang kudus bukan berarti orang yang tidak pernah jatuh. Orang kudus adalah ketika dia jatuh, maka dia bangkit. Dia menyadari, itu orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perjumpaan Yesaya dengan Allah amat sangat membuat Yesaya merasa bahwa dirinya adalah seorang yang najis. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya melihat Tuhan dalam ayat 1 ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan jubahnya memenuhi bait suci. Yesaya melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Ada beberapa
faktor yang disebutkan oleh Yesaya, identitas yang disebutkan oleh saya, waktu ia melihat Allah. Yang pertama, ia melihat Tuhan sedang duduk di atas takhta. Yang kedua, ia melihat Tuhan sedang duduk di tempat yang tinggi dan menjulang. Dan yang ketiga, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ini penglihatan Yesaya. Yesaya memposisikan penglihatannya ini waktu yang melihat Allah. Yesaya memposisikan Allah itu dua. Yang pertama, dia memposisikan Allah sebagai Allah penguasa yang kudus. Yang kedua, Yesaya melihat Allah sebagai seorang raja. Ya, karena di situ ada takhta, tempat tinggi yang menjulang, lalu ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi Yesaya melihat Allah dari dua pribadi, dua identitas yang berbeda. Pertama, Yesaya melihat Allah sebagai Allah yang kudus. Yang kedua, Yesaya melihat Allah sebagai Allah yang adalah Raja. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam pembacaan kita ini, dari keseluruhan ini, Yesaya sedang diutus oleh Allah untuk melaksanakan tanggung jawab yang besar. Tetapi yang harus kita pahami dengan benar adalah Yesaya seorang yang najis. Tidak mungkin ia akan diutus dengan keadaan najis seperti yang diakui oleh Yesaya. Ya. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6. Coba perhatikan ayatnya yang ke-6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi inisiatif pengudusan itu datang dari Allah melalui para serafim. Serafim adalah malaikat ya. Melalui para serafim dengan membawa bara, dijepit lalu kemudian diletakkan di atas mulut Yesaya. Itu proses pengudusan. Dan itu bukan dari Yesaya yang melakukan. Tapi proses pengudusan itu adalah inisiatif Allah dan kemudian tindakan Allah yang dialami oleh Yesaya. Yesaya hanya merespon dan menerima pengudusan itu. Itu terbukti dari ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, mengapa Yesaya berjumpa dengan Allah atau melihat kekudusan Allah, ia ada dalam keadaan yang najis? Bapak Ibu Saudara, ada dua jawaban yang saya kutip dari pendapat Bapak Pendeta Peniel Mayaweng ya, almarhum. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa proses pengudusan itu adalah berasal dari Allah dan bukan dari Yesaya. Yang kedua, penyataan dari Tuhan kepada Yesaya menunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya terpisah dari manusia oleh karena kekudusannya itu, tetapi ia beranugerah untuk menyatakan kekudusannya kepada Tuhan. Ya. Jadi pendapat ini sinkron dengan apa yang dilakukan oleh Yesaya, bahwa Yesaya berada dalam posisi sedang najis, lalu proses pengudusan itu dikerjakan oleh Allah, inisiatif Allah, dan kemudian kekudusan Allah menunjukkan bahwa dia sedang terpisah dari manusia. Karena dia adalah kudus, tetapi dia beranugerah untuk menyatakan kekudusannya itu kepada Yesaya. Dalam hal ini kita sebagai manusia. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Yesaya harus dikuduskan? Karena Yesaya dipilih oleh Allah untuk melaksanakan tugas yang mulia dalam ayatnya yang ke-8. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekudusan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan atau yang kita pikirkan, bahwa harus menjaga hati, harus menjaga pola hidup. Itu benar. Ya. Tetapi lebih daripada itu, kekudusan itu adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah secara langsung kepada setiap orang yang percaya. Tanggung jawab yang diberikan oleh Allah secara langsung. Itu yang diterima oleh Yesaya. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita pun mengalami hal yang demikian. Kita telah dikuduskan oleh Allah. Kita telah dikuduskan
oleh Allah melalui pengorbanan anaknya di atas kayu salib. Dan itulah tanggung jawab yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam tulisannya Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, Paulus berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Pengudusan sekaligus keselamatan yang dikerjakan oleh Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat dalam ayatnya yang kedua. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Bapak Ibu Saudara, ini penglihatan Yesaya yang melihat para serafim masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutup muka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Para serafim punya 6 sayap. 2-nya dipakai untuk menutup muka, 2-nya lagi dipakai untuk menutup kaki, dan 2-nya lagi dipakai untuk terbang. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini menggambarkan Allah yang kita percayai adalah Allah yang benar-benar kudus dan suci. Apa tandanya? Para serafim saja Bapak Ibu Saudara, para malaikat saja, ketika melihat Allah, mereka harus menutup muka mereka dengan 2 sayap. Kenapa? Karena Allah yang mereka jumpai adalah Allah yang kudus. Sehingga mereka harus menutup mata mereka, muka mereka dengan 2 sayap. Lalu 2 sayap lagi menutup kaki mereka. Hampir seluruh tubuh mereka tertutup dengan sayap itu. Menunjukkan bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar-benar kudus. Tapi ingat, Allah yang benar-benar kudus itu menyatakan anugerahnya kepada kita, sehingga ia menyatakan kekudusannya kepada kita. Seperti Yesaya. Ya. Allah yang kudus menyatakan anugerahnya. Dinyatakan kepada kita seperti dinyatakan kepada Yesaya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesaya sedang diperlihatkan bagaimana Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, menandakan bahwa malaikat pun, serafim pun tidak bisa bertemu dengan Allah, tidak bisa melihat Allah secara langsung, oleh karena Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Menarik bahwa ketika penglihatan ini terjadi kepada Yesaya, ketika ia melihat para serafim, bagaimana mereka menutup hampir seluruh tubuh mereka ketika mereka berjumpa dengan Allah. Pertanyaannya adalah, kalau para serafim harus menutup seluruh tubuh mereka ketika berjumpa dengan Allah, mengapa Yesaya tidak menutup dirinya dengan apa-apa ketika bertemu dengan Allah? Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kita harus memahami dengan benar bahwa pertama, Yesaya tidak dikuduskan oleh karena ia hidup dalam kekudusan. Saya ulangi ya. Dalam hal ini kita harus memahami dengan benar bahwa Yesaya tidak dikuduskan oleh karena ia hidup kudus. Tetapi Yesaya dikuduskan oleh karena ia mengakui kenajisannya di hadapan Tuhan. Ya. Dalam hal ini ia mengalami langsung pengudusan dari Allah. Ia merasakan langsung bagaimana tindakan pengudusan Allah itu dinyatakan kepada dirinya yang berdosa, yang dalam keadaan najis bibir. Bapak Ibu Saudara, kadang kita merasa sebagai orang berdosa. Merasa, sudahlah, saya mau mengalah saja. Saya capek dengan bagaimana caranya hidup kudus kok tidak bisa-bisa. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu dengan benar bahwa pengudusan itu bukan karena kamu yang melakukan.
Bukan karena kita yang berusaha. Tetapi pengudusan itu adalah bagaimana Allah menganugerahkannya, dan itu adalah tanggung jawab kita untuk menjaga kekudusan itu. Seperti yang diberikan oleh Allah kepada Yesaya. Tanggung jawab pengudusan itu diberikan oleh Allah kepada Yesaya, dan Yesaya wajib menjaga tanggung jawab yang diberikan oleh Allah itu dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat tindakan pengudusan Allah terhadap Yesaya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Perhatikan ya. Jadi tindakan Allah itu melalui para serafim kepada Yesaya membuat Yesaya pertama, dosanya telah dihapus dan diampuni kesalahannya. Ini proses pengudusan. Dosanya telah dihapus dan diampuni kesalahan Yesaya. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Perjumpaan pribadi dengan Allah oleh Yesaya membuat Yesaya pertama, dia diampuni. Ya. Yang kedua, dosanya telah dihapus. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Pernahkah kita mengalami hal yang sama yang dirasakan oleh Yesaya? Ketika kita sedang berjumpa dengan Tuhan dalam doa, dalam apa saja kita berjumpa dengan Tuhan, pernahkah kita seperti Yesaya mengatakan, Tuhan, ini saya orang berdosa. Saya teringat Bapak Ibu Saudara, ada salah seorang dosen saya, namanya Iketut Eno. Iya, Iketut Eno. Dia mengajar pengantar perjanjian lama, orang Bali ya. Kakak dari Nyoman Enos, kakak ke adik. Jadi satu kali dia mengajar, penekanannya adalah tentang hidup kudus. Jadi setiap kelas dia selalu tekankan hidup kudus. Dia mulai dari sini. Kudus di sini sampai dia tunjuk di bawah. Kudus di bawah. Itu yang dia tekankan. Lalu kami bertanya, Pak, prinsip kekudusan itu seperti apa sih? Adakah orang setiap hari hidup kudus di dalam hidupnya? Dia jelaskan begini Bapak Ibu Saudara. Dan jawaban sangat menarik. Dia jelaskan bahwa hidup kudus adalah ketika Oswald, dia tunjuk. Adalah ketika Oswald mampu dalam setiap hari 15 menit berdoa memohon pengampunan atas dosa yang dilakukan. Setiap hari dalam 15 menit hitung, pasti ada perbuatan dosa yang dilakukan. Dan setiap 15 itu Oswald harus berlutut di hadapan Tuhan memohon pengampunan itu. Itulah prinsip kekudusan katanya. Beliau ajarkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Proses pengudusan itu dengan membawa bara api yang diambil dari mezbah, kemudian diletakkan kepada mulut Yesaya. Setelah itu serafim berkata kepada Yesaya, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahan telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Artinya Bapak Ibu Saudara, inilah proses pengudusan yang dinyatakan oleh Allah kepada Yesaya melalui para serafim. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari proses pengudusan Yesaya itu, apa yang kita dapat pelajari? Yang pertama, pengudusan Yesaya tidak ia dapatkan ketika ia sedang berada dalam keadaan kudus. Sudah saya katakan tadi. Tetapi pengudusan Yesaya ia dapatkan ketika ia ada dalam keadaan najis. Dalam hal ini harus berani mengakui kesalahan kita. Harus berani mengakui kenajisan kita. Prinsip pengudusan itu. Ya, harus berani mengakui kesalahan dan dosa kita. Itu sebabnya kalau ada kesaksian para petobat ya, itu selalu dianjurkan untuk berani mengakui dosa di hadapan Tuhan. Karena memang proses pengudusan akan dimulai ketika kita mampu ya, mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, mengakui bahwa kita adalah orang yang najis. Proses pengudusan Yesaya terjadi adalah inisiatif Allah sendiri dan bukan inisiatif Yesaya. Berarti Bapak Ibu Saudara, bahwa tindakan pengudusan itu
adalah mutlak hak prerogatifnya Allah. Ya, tindakan pengudusan. Mengapa demikian? Karena sumber kekudusan adalah berasal dari Allah itu sendiri. Bahkan Allah tidak hanya sumber kekudusan itu, tetapi kekudusan itu juga adalah identitas Allah itu sendiri. Coba perhatikan ayatnya yang ketiga. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Dan mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Teriakan ini disampaikan oleh serafim kepada Allah yang maha tinggi, menggambarkan bahwa keberadaan Allah, eksistensi Allah adalah benar-benar kudus. Ada penafsir yang mengatakan, mengapa 3 kali serafim meneriakan kudus, kudus, kudus. Ada penafsir mengatakan bahwa ini merujuk kepada Tritunggal, Allah Tritunggal. Tapi paling tidak ini adalah identitas Allah, bahwa Allah itu adalah kudus. Dan inilah yang dilihat oleh serafim dan juga Yesaya, melihat Allah yang maha kudus. Bapak Ibu Saudara, setelah Yesaya menerima pengudusan dari Allah, Allah kemudian mengutus Yesaya untuk memberitakan kebenaran bagi bangsa Israel. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana Allah mengutus Yesaya kepada bangsa Israel. Mulai dari ayat 9 dan 10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Bapak Ibu Saudara perhatikan perintah Allah kepada Yesaya. Pergilah, katakan, dengarlah sungguh-sungguh. Ya, pertama adalah supaya orang Israel itu dibuat mendengar dengan sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Masuk akal tidak? Yesaya diperintahkan untuk memberitakan firman Tuhan, supaya mereka mendengarkan sungguh-sungguh, tetapi supaya mereka jangan mengerti. Masuk akal tidak? Saudara, kalau saya ada di posisi Yesaya, diperintahkan seperti ini, wah, enggak salahkah Tuhan waktu Tuhan memerintahkan ini? Mendengar sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lalu melihat sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Ini suatu perintah yang seakan-akan tidak masuk akal. Lalu perhatikan ayat 10. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinga mereka berat. Perhatikan ya. Buatlah hati mereka keras. Pelayanan macam apa ini? Kalau kita disuruh pelayanan kan supaya orang terbuka dengan firman. Tetapi Yesaya diutus untuk mengeraskan hati bangsa Israel. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Ayat 10 ya. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinga, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Bukankah pelayanan itu selalu ditunjukkan supaya orang melembutkan hatinya, menerima kebenaran itu? Tetapi justru dalam bagian ini, Yesaya mendapat tugas panggilan yang amat sangat berat. Membuat orang Israel supaya mereka tidak mendengar firman. Menutup rapat-rapat hati mereka terhadap firman. Bapak Ibu Saudara, setelah saya selidiki, rupanya mengapa Tuhan mengizinkan Yesaya melakukan pelayanan ini, sekalipun sulit, sekalipun tidak masuk akal. Rupanya Yesaya sedang diutus untuk menghasilkan, dalam ayatnya yang ke-13 bagian terakhir, menghasilkan tunas yang kudus. Ya. Mengapa Yesaya diutus kepada bangsa mendengar sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan? Karena tujuannya adalah supaya mereka menghasilkan tunas yang kudus. Dan memang proses-proses itulah yang Tuhan izinkan terjadi di bangsa Israel. Proses pengudusan itulah yang harus orang Israel tahu dan kita semua tahu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam ayatnya yang ke-13, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa dengan kebinasaan. Ini yang saya sebut dengan proses pengudusan Allah. Ya. Proses pengudusan Allah. Setelah Yesaya dikuduskan, Yesaya mendapat tugas memberitakan kebenaran kepada bangsa yang tidak mendengar, kepada bangsa yang mendengar sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan.
Tujuannya adalah supaya orang-orang Israel berbalik dan menghasilkan tunas yang kudus. Tunas itu seperti kalau kita tebang pisangnya, pasti akan ada keluar tunas. Dan Allah mau melalui pelayanan Yesaya ini, supaya umat dari tunas itu akan mengeluarkan umat yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, proses pengudusan yang dilakukan oleh Allah terhadap umat Israel adalah proses yang sangat menyakitkan. Kalau kita memperhatikan mulai dari ayat 12, ya. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh. Perhatikan, ini bagian proses. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, akan dibinasakan. 1/10 akan dibinasakan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan umat yang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, implikasi praktis untuk kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita tentang kekudusan Yesaya. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 berkata demikian. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Yang kedua, kekudusan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, haruslah kita menunjukkan dengan keterlibatan kita dalam melayani Tuhan. Karena Yesaya ketika dikuduskan oleh Tuhan, ia dilibatkan oleh Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Pelayanan apa saja? Mari kita melibatkan diri dalam pelayanan dalam rangka menerima pengudusan yang telah Tuhan anugerahkan. Jemaat Tuhan silakan berdiri, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini, oleh karena kebenaran-Mu yang menguatkan kami belajar tentang kekudusan dari seorang Yesaya. Terima kasih Bapa, kami pun tahu, sadari kami boleh belajar dari kehidupan Yesaya bahwa pengudusan Tuhan itu adalah pengudusan yang mutlak. Kekudusan yang kami terima bukanlah karena kami hidup kudus. Sebab kami tahu kekudusan yang kami terima adalah anugerah Tuhan, adalah hasil kerja Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih meteraikan kebenaran ini, kami akan semakin teguh dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.